Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan materi pertemuan ke-10, yaitu lanjutan menggambar grafik fungsi pada MATLAB. Di kelompok 2 ada saya, Fitri Yuliana Dewi, ada saudari Ayu, ada saudara Noviadi Permanagoro, dan ada saudara Hanan. Pemateri pada pertemuan ke-10 akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada pertemuan ke-10 ini saya akan menjelaskan lanjutan menggambar grafik fungsi. Ada A.6, plot grafik untuk data berbentuk matriks. Perintah plot untuk data Y yang berbentuk matriks akan menampilkan elemen pada setiap kolom atau baris matriks terhadap indeks elemen. Jadi, seandainya kita memiliki Y berukuran 10 kali 10, maka kita memiliki 10 grafik. Sebagai contoh, fungsi Pix merupakan fungsi dua variabel yang menghasilkan matriks dua dimensi dengan ukuran 49 dikali 49. Kita ketikkan perintah ini di command MATLAB, command from, ya, Y sama dengan Pix titik koma plot Y. Kita enter. Setelah kita enter, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini adalah contoh plot data berbentuk matriks. Ketika kita meletakkan titik di sini, nah, maka nilai X, nilai Y-nya akan keluar. Ketika kita meletakkan di sini, begitupun sebaliknya. Data-datanya akan keluar. Nilai X dan nilai Y-nya. Selanjutnya, jika kita perhatikan, grafik yang berbentuk terdiri dari 49 buah dengan warna berbeda-beda secara umum, kita perintah plot digunakan untuk mengupload grafik fungsi dengan dua argumen, di mana data yang berbentuk berupa matriks dua dimensi. Maka, yang pertama, jika Y adalah matriks dan X berupa vektor, maka perintah plot X, Y akan menampilkan grafik elemen pada kolom atau baris matriks Y terhadap elemen vektor X. Yang kedua, jika X adalah matriks Y berupa vektor, maka plot X, Y akan menampilkan grafik elemen matriks pada tiap-tiap kolom baris matriks X terhadap elemen vektor Y. Contohnya, X sama dengan 1 berbanding length, Pix, X sama dengan 1 berbanding length, buka kurung Pix, tutup kurung, titik koma, plot Pix, X. Nah, kita cobakan pada MATLAB. Berbanding length, Pix, kurung, plot Pix, X. Kita enter. Oke. Nah, gambar yang muncul adalah kebalikan dari gambar yang tadi. Kalau tadi gambarnya horizontal, sekarang gambarnya berubah menjadi vertikal. Karena jika X adalah matriks dan Y berupa vektor. Jadi X-nya itu matriks, Y-nya itu vektor. Selanjutnya, hapus dulu ini.
Yang A.7 memberikan label, legend, dan judul grafik. Pemberian label pada sumbu-sumbu grafik sangat penting untuk memudahkan pemahaman terhadap makna grafik itu sendiri. Perintah yang digunakan untuk tujuan tersebut antara lain X label memberikan label pada sumbu X, Y label pada sumbu Y, Z label pada sumbu Z. Title memberikan judul grafik. Misalnya grafik ini, grafik keaktifan siswa di kelas 10. Kemudian legend untuk memberikan keterangan grafik, misalnya pada tahun 2011, 2012, 2013 begitu ya. Nah, di sini ada perintahnya, kita bisa ketikkan clear titik koma close all titik koma X sama dengan min 2 berbanding 0 titik 1 berbanding 2 koma X, Y sama dengan mesh grid X, Y, kemudian titik koma F sama dengan min X besar dikali Y besar kali XP buka kurung min 2 buka kurung X besar dikali 2 ditambah Y tutup kurung mesh X, Y, F tutup kurung X label salah, harus ada tanda petik di atasnya, sumbu X kemudian titik koma Y label buka kurung tanda petik sumbu Y kurung Z label buka kurung sumbu Z kemudian ini di spasi ya, sumbu Z kemudian titik koma titel contoh judul grafik. Oke. Yang terakhir legend kurung ini contoh legend. Oke, kita enter. Nanti gambarnya akan muncul seperti gambar yang di sebelah kiri pada materi pertemuan ke-10, yaitu contoh penggunaan label, legend, dan judul grafik. Oke, balik ya, saya ada salah ketik. Nah, nanti gambarnya akan muncul sama seperti yang di sini. Yang ke atas itu sumbu Z, yang ke kanan bawah itu sumbu Y, yang ke kanan atas itu sumbu X. Nah, dengan adanya sumbu-sumbu ini, maka akan memudahkan kita untuk membacanya. Kemudian kita lanjut. Yang ini sama. Nah, A.9 penulisan simbol huruf Yunani. Di bawah ini disajikan tabel tentang simbol dan cara penulisannya.
Penulisan simbol dapat disertakan dalam tabel, titel, teks, maupun